kita harus bantu Rocky Gerung. Nah, heboh kritik Rocky Gerung yang terlalu tajam kepada Jokowi dengan ungkapan yang kurang lazim dengan 3 istilah B, T, P itu pengecut, akhirnya akan dibawa ke meja hijau. Di negara kita pada era Jokowi berkuasa, kita tahu bahwa politisasi hukum sudah jadi bagian integral kebijakan-kebijakan Jokowi. Tetapi intinya ada 3. Pertama, dalam menerapkan keadilan, pisau hukum jadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini pameo yang sudah puluhan tahun barangkali. Kemudian yang kedua, pisau hukum juga tumpul ke konco-konco Jokowi, namun tajam ke orang-orang yang beroposisi pada rezim pimpinan Jokowi. Dan ketiga, Markus atau maklar khusus kasus-kasus hukum dijadikan tambang emas oleh para pencoleng petugas hukum dengan sogokan, dengan tekanan segala macam. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, tadi kita sudah mendengarkan video dari Mbah Amin Rais. Saya jujur sampai detik ini tidak habis pikir bagaimana orang yang seharusnya sekualitas Amin Rais, pernah menjadi ketua MPR, pernah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, kok bisa melahirkan kalimat-kalimat tuduhan-tuduhan provokatif yang tidak ada dasarnya dan hanya berdasarkan dengan asumsi. Dia guru besar, tapi tidak menyadari kebesarannya, dan yang terjadi narasi-narasi yang dibangun justru mengecilkan guru besar yang disandangnya. Seperti dalam video tadi, dia memprovokasi masyarakat untuk membantu Rocky Gerung karena tersangkut masalah hukum atas ujaran kebencian, ujaran fitnah, ujaran hoax yang dibangun oleh Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi. Di samping itu, Amin Rais juga menuduh bahwa di era Jokowi ini adalah politisasi hukum adalah merupakan bagian integral dari kebijakan Presiden Jokowi. Ini jujur, ini keluar dari seorang Amin Rais jadi aneh bin ajaib gitu loh. Dia juga menuduh bahwa hukum itu adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dia juga menuduh hukum itu tumpul ke teman-teman Pak Jokowi dan tajam kepada oposisi, kepada pemerintahan Pak Jokowi. Dia juga menuduh ada mafia kasus hukum yang menjadi tambang uang untuk mencari uang, katanya begitu. Jadi ini tuduhan-tuduhan ini kan bukan hanya kepada Presiden Jokowi, tapi juga melebar ke aparat penegak hukum. Bagi saya, ujaran kebencian yang dibangun oleh Amin Rais seperti ini memprovokasi masyarakat untuk distrust kepada pemerintah, distrust kepada aparat penegak hukum. Harusnya ada pasal yang harus dikenakan kepada Amin Rais ini, karena menyebarkan narasi yang berpotensi menciptakan kegaduhan. Kalau Amin Rais membela Rocky Gerung, itu tidak aneh, karena memang satu kelompok, satu kaum, gitu, satu aliran. Tapi seharusnya Amin Rais, kalau dia merasa pernah menjadi elit di negeri ini, biarkanlah Rocky Gerung berproses di pengadilan. Siapapun berhak melaporkan Rocky Gerung, seperti halnya Rocky Gerung merasa berhak menyampaikan narasi sekurang ajar itu kepada publik gitu. Jadi saya kadang-kadang tidak habis pikir kepada kelompok-kelompok yang membela Rocky Gerung. Sekali lagi, bukan kritik yang dipermasalahkan, kritik boleh-boleh saja, tapi adalah pilihan diksi,
dalam membangun kritik itu yang sangat tidak beradab, sangat tidak pantas disampaikan oleh seorang Rocky Gerung di muka masyarakat gitu. Dan yang terjadi hari ini, karena ujaran itu disampaikan di masa buruh, sekarang tanggal 10 Agustus 2023 ada demo besar-besaran. Itu juga salah satu faktor provokasi dari Rocky Gerung. Dan ada juga kelompok-kelompok yang anti Rocky Gerung hari ini pun juga turun. Artinya kalau ada potensi konflik horizontal, Rocky Gerung termasuk Amin Rais juga harus merasa mempunyai peran untuk membuat kegaduhan di masyarakat. Jujur saya anti dengan kerusuhan, anti dengan kegaduhan gitu. Karena saya percaya bahwa pendapat harus di-counter dengan pendapat gitu. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum, ya biarlah hukum yang bekerja. Jangan diintervensi hukum, jangan berlindung di balik kebebasan berpendapat, memaki-maki orang, apalagi ini kepala negara, dengan kalimat-kalimat yang jahat. Apalagi Amin Rais menambah lagi dengan tuduhan bahwa aparat penegak hukum ini melakukan diskriminasi. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tumpul ke teman-teman Pak Jokowi, tajam ke lawan-lawan Pak Jokowi. Ini kan tuduhan-tuduhan yang dibangun oleh para provokator menurut saya. Mbok Yao, seorang tua itu memberikan wisdom, tapi tidak dengan Amin Rais. Dia selalu dan selalu membangun provokasi ke publik, kebencian terhadap Presiden Jokowi. Saya tidak tahu mengapa dia membenci Presiden Jokowi. Dan seingat saya belum pernah sekalipun Presiden Jokowi mengkonter menanggapi Amin Rais. Artinya Presiden Jokowi menganggap Amin Rais tidak ada. Jadi anjing menggonggong kafilah berlalu. Mungkin itu peribahasa yang cocok buat Amin Rais selama ini gitu. Mbok Yao sadar gitu. Orang tua itu memberikan kedamaian. Jangan memprovokasi masyarakat dengan ujaran-ujaran yang menuduh sana menuduh sini. Ini tidak wise gitu. Sangat tidak wise gitu. Dan inilah karakter Amin Rais. Entah sampai kapan dia seperti itu. Ya mungkin pada saatnya dia harus berhenti untuk mengucapkan hal-hal yang sangat tidak elok di muka publik, dan saatnya dia menyadari, entah siapa yang menyadarkan, mungkin hanya Tuhan yang menyadarkan. Karena mungkin karakter Amin Rais yang penuh dengan kebencian itu sudah terbentuk secara kaku dan tidak bisa lagi digoyahkan oleh narasi counter setajam apapun. Tapi saya tetap merasa harus memberikan narasi di ruang publik untuk mengcounter apa yang disampaikan Amin Rais, karena menurut saya ujaran dari Amin Rais sangat destruktif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan suatu saat saya berharap Amin Rais seperti halnya Rocky Gerung akan kena batunya. Itu harapan saya, agar efek jera itu terjadi dan ada pembelajaran, sehingga kita tidak mewariskan legacy yang sangat buruk kepada generasi muda di Indonesia ini. Apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung dengan ujaran-ujaran kasar, ujaran-ujaran yang sangat biadab, itu merupakan warisan yang sangat buruk, termasuk narasi yang dibangun oleh Amin Rais, penuh dengan insinuasi kebencian, penuh dengan tuduhan, dan ini menurut saya tidak wise dilakukan oleh tokoh seperti seorang Amin Rais. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan narasi Amin Rais. Mudah-mudahan suatu saat dia akan kena batunya. Itu harapan saya. Terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.